Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kita akan membuat peta lokasi penelitian, yang mana penelitian kita itu berada di suatu wilayah Yub. Nah, kita misalkan untuk lokasi Yubnya itu berada di Sarolangun. Langsung saja di search. Kemudian setelah diketahui lokasinya, di sini kita untuk bentuk Yubnya kita tentukan koordinatnya sendiri. Dengan tentunya untuk Yub itu ada ketentuannya, yaitu membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus 90 derajat. Nah, untuk referensi bentuk Yubnya di sini bisa kita lihat di https://momi.minerba.esdm.go.id/public/. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk Yub itu pada umumnya selalu berbentuk siku-siku. Ini bisa diambil sebagai contoh dalam pembuatan Yub nanti. Kita kembali ke Google Earth. Nah, di sini kita misalkan pembuatan Yubnya. Nah, untuk bantuannya di sini ada place mark. Di sini tinggal kita gambarkan saja. Kita bentuk kira-kira bentuk Yub yang kita mau itu seperti apa. Di sini kita kasih kode 1. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini kan kira-kira nanti bentuk Yubnya seperti ini ya. Namun di sini kan dia masih belum siku-siku. Nah, di sini bisa kita rapikan dengan bantuan Excel. Nanti di sini kita kasih nomor X dan juga Y. Ini untuk titik 1, 0 sampai 6. Nah, untuk titik 1, kita misalkan ini adalah titik patokannya. Di sini klik kanan properties, kita cek koordinat X-nya. Untuk X itu nilai dari koordinat X dan Y-nya sebagai marking. Ini kita copy paste, oke. Nah, yang perlu diingat di sini, kalau kita semakin ke kanan itu yang berubah adalah nilai dari X-nya. Sedangkan semakin ke bawah ataupun ke atas itu parameter yang berubah adalah nilai dari Y-nya. Jadi kita misalkan untuk titik nomor 2. Titik nomor 2 itu kan dia semakin ke kanan. Berarti agar sejajar, nilai dari Y-nya itu sama dengan titik pertama. Maka di sini bisa kita copy paste untuk titik kedua. Nah, untuk nilai X-nya di sini kita ambil koordinat dari titik 2 saja. Jadi di sini kita klik kanan properties. Nah, kita ubah nilai dari markingnya. Ini copy, ini kita paste. Nah, untuk istinya di sini kita copy, kita masukkan ke Excel. Lalu setelah itu klik OK. Begitu juga untuk yang ketiga. Ketiga ini kan titik 3 ini dia berada di bawah. Agar sejajar dengan titik kedua, berarti untuk nilai yang berubah, parameter yang berubah adalah nilai dari Y-nya. Sedangkan nilai X-nya itu diambil dari nilai X titik kedua. Kita klik properties. Nah, di sini untuk titik 2 kita copy paste ke sini. Nah, untuk sedangkan parameter yang Y di sini kita copy masukkan ke dalam sini. Ini tadi. Oke. Kemudian oke. Nah, maka dia akan sejajar dengan titik kedua. Begitu juga untuk titik 4, 5, dan juga 6. Seperti itu. Di titik ke-6 ini, dia nilai Y-nya sama dengan sejajar dengan titik ke-5, sedangkan untuk sumbu nilai parameter dari X-nya itu sejajar dengan titik pertama. Jadi untuk titik 6 di sini, nilai Y-nya diambil dari titik 5,
sedangkan untuk nilai X-nya itu diambil dari titik pertama. Kita copy paste. Lalu kita masukkan ke koordinatnya di sini. Copy paste. Kita copy, kemudian kita paste. Oke, maka di sini akan membentuk siku-siku. Oke, selanjutnya data koordinat di Excel ini kita save untuk nanti disimpan dan dibuka di ArcGIS. Untuk formatnya kita pilih CSV, delimited. Save. Oke. Kemudian kita buka ArcGIS. Untuk pembuatan peta di ArcGIS, pertama kita hubungkan dulu folder file tempat penyimpanan data tadi. Sini katalog, terus di sini ada connect to folder. Lalu kita cari folder tempat datanya. Sini ada project 1. Lalu kita oke saja. Kemudian kita masukkan data koordinat tadi, cari filenya, add. Lalu di sini klik kanan, display XY data. Nah di sini X, Y, kemudian atur koordinat sistemnya. Nah untuk koordinat sistemnya di sini kita harus samakan dengan yang di Google Earth tadi. Di Google Earth tadi, di sini kita pakai koordinat sistem UTM. Maka kita menggunakan UTM, kemudian WGS 1984 untuk di Indonesia. Nah, untuk Sarawangun sendiri, di sini itu dia berada di zona berapa? Ini untuk zonanya bisa kita cek di zona UTM Indonesia. Kita buka dulu. Nah, Sarawangun itu kan berada di Provinsi Jambi. Untuk Provinsi Jambi itu berdasarkan zona UTM Indonesia, letaknya berada di zona 48S. Nah, di sini dia. 48S. Maka di sini pilih yang sulit. Kemudian pilih yang zona 48S. Oke. Lalu oke. Maka titik iup-nya sudah muncul. Selanjutnya di sini kita buat poligon iup-nya. Pilih project tempat kita simpan data tadi, kemudian klik kanan new, save file. Di sini kita buat iup saja. Pilih iup. Polygon, lalu atur lagi projection-nya. Pilih yang zona 48S. Oke. Nah, di sini udah muncul nih wilayahnya. Diklik kanan saja. Edit features, start editing. Lalu di sini kita pilih editor, editing windows, create features. Pilih wilayahnya, diklik dulu, terus untuk polygon. Jangan lupa di sini untuk bantuan snapping-nya dinyalakan. So diklik saja. Nah nanti untuk di pertemuan akhir di sini, sini kita klik 2 kali. Oke. Lalu pilih save edit dan stop editing. Oke. Ini katalog bisa di-pin. Jadi dia di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan data Indonesia, data SHP. Nah, di sini untuk pembuatan peta lokasi penelitian, data yang kita gunakan ada jalan, kabupaten, kecamatan, provinsi, dan juga sungai. Data-data ini kita masukkan satu persatu.
Nah, untuk sungai di sini kita pilih saja yang region. Oke, setelah semuanya masuk, nah untuk wilayah, ini kan wilayah yang koordinat nih. Di sini kita bisa uncentang biar nggak kelihatan. Nah, di sini kan untuk layarnya banyak folder seperti ini. Di sini bisa kita klik list by selection, kemudian kita klik lagi list by drawing order. Akan rapi seperti ini. Lalu setelah itu, untuk mempercepat proses editing, di sini kita menggunakan fitur clip untuk memotong area yang akan kita edit. Nah, sebelumnya kita bentuk dulu areanya. Ini kita new, save file, lalu sini kita klik clip untuk polygon. Zonanya kita samakan menggunakan zona UTM 48S. Oke. Kemudian jangan lupa untuk wilayah IUP-nya kita munculkan paling atas agar terlihat. Nah, untuk warnanya karena di sini ungu-ungu, mungkin bisa kita rubah menjadi warna lain agar terlihat. Kemudian di sini klik kanan, edit feature, start editing, continue, editor, kemudian create feature. Klik, pilih yang rectangle. Oke. Nah, ini kan kabupatennya masih kurang terlihat ya. Di sini kita bisa aktifkan label fiturnya. Oke. Kalau bisa kita ataskan agar lebih terlihat. Nah, di sini kita potong saja. Ini bisa lihatkan kira-kira areanya sebesar apa. Untuk pembuatan area klip ini, jangan terlalu jauh dari IUP agar IUP nanti bisa terlihat lebih jelas saat pembuatan petanya telah jadi. Kita kira-kira segini saja. Oke. Setelah itu kita klik editor, set edit, kemudian stop editing. Nah, klipnya bisa dilihat di sini. Proses. Selanjutnya kita akan memotong data-data yang ada di sini untuk dipotong agar untuk wilayah-wilayah seperti provinsi, kecamatan, dan juga data kabupaten dan lain-lain itu terpotong menjadi hanya berada di area yang ada di klip ini saja. Karena kan seperti yang kita tahu, fungsi dari klip ini adalah untuk memotong area tertentu yang akan kita edit, sehingga nanti dalam proses pengeditan di ArcGIS ini dia akan lebih cepat, karena kan data yang kita masukkan di ArcGIS ini banyak, mulai dari kecamatan, data kecamatan, provinsi, jalan, dan lain-lain itu kan dia data se-Indonesia kan, jadinya akan memakan waktu yang lama karena datanya itu banyak, maka datanya itu aktif atau yang bekerja itu bakalan banyak saat proses editing. Makanya kita potong untuk area ini saja yang akan aktif nantinya. Yang area lain yang tidak kita butuhkan itu dia kita buang atau kita nonaktifkan seperti itu. Nah, caranya geoprocessing, clip, kemudian kita di sini masukkan input fiturnya. Dan misalkan kita akan memotong wilayah Indonesia kabupaten. Kemudian klik fiturnya, ini adalah pemotongnya. Kemudian oke. Nah, ini kita klip saja nanti semuanya untuk jalan, sungai, provinsi, dan juga kecamatan. Itu kita klip satu persatu dengan cara yang sama seperti yang tadi. Setelah diklik, di sini akan ada pembedanya mana file yang sudah diklik dan mana yang belum. Di sini akan ada tulisan klip. Nah, ini data yang tidak, atau data awal yang tadi. Nah, di sini bisa kita remove saja untuk data yang bukan data klip ya. Nah, kan hasilnya seperti ini. Mungkin.
Untuk data clip di sini dia itu memiliki zona yang belum tentu sesuai dengan zona dari view. Oleh karena itu di sini kita harus sesuaikan dulu zonanya dengan cara klik toolbox, atau bisa juga klik katalog. Nanti di dalam katalog itu akan ada fitur toolbox juga. Kemudian klik data management tools, lalu pilih projection and transformation dan klik 2 kali project. Oke. Nah, di sini kita masukkan saja apa yang akan kita rubah projectionnya. Misalkan jalan. Nah, di sini kita pilih project coordinate system, UTM, WGS, nah zona 48S. Nah, karena di sini kita akan banyak menggunakan zona 48S, di sini bisa kita pilih add to favorite. Maka akan muncul di bagian atas. Misalkan oke dulu. Oke. Kemudian kita buat lagi project. Ini untuk jalan, selanjutnya kecamatan. Nah, kita bisa lihat. Nah, tadi kan setelah dipilih zona 48S, terus add to favorite akan muncul di favorit. Maka kita langsung bisa klik di sini, dia jadi langsung tampil di depan. Akan lebih mudah. Oke. Nah, begitu selanjutnya sampai ke data bawah ini, kabupaten. Nah, setelah semua project selesai, di sini akan ada membeda juga. Ini untuk clip dan ini project. Yang akan kita gunakan nantinya itu yang telah diubah zonanya atau yang telah masuk ke tahap project. Untuk data di sini bisa kita remove juga. Oke. Setelah itu, di sini bisa kita ganti namanya. Jalan, sini batas kabupaten, di sini sungai, batas provinsi, batas kecamatan. Oke. Ini sebut saja atau dihapus juga bisa. Selanjutnya kita atur display dari simbol-simbol yang ada. Seperti wilayah IO di sini klik aja, kemudian pilih hollow. Kemudian untuk garis outline-nya saya pilih warna merah dengan ketebalan 4. Oke. Kemudian untuk jalan ini tinggal disesuaikan aja sesuai yang dibutuhkan atau yang diinginkan seperti apa. Ini bisa ditipisin sedikit. Kabupaten, sungai, pilih ini, pilih hollow, pilih hitam saja. Nah, klip ini bisa dihapus aja teman-teman. Ini juga. Oke. Selanjutnya tinggal kita buat layout. Di sini ada layout view. Nah, ini bisa diatur bentuk kertasnya. Di sini saya mau buat landscape aja orientasinya. Nah,
bisa disesuaikan. Ini kita bisa klik zoom in. Oke. Ini gambar pen, tinggal digeser-geser saja. Tampilannya, klik view, kemudian data frame properties. Lalu pertama di sini cek dulu koordinat sistemnya. Nah, di sini harus sesuai dengan koordinat sistem dari si IU. Karena di sini udah 48S, kita bisa lanjut ke pembuatan grid. Klik new grid, insert grid, connect, finish. Lalu klik OK. Nah, di sini kan gridnya itu terlalu rapat. Nah, ini bisa diatur di intervalnya. Klik properties, lalu di intervalnya sini bisa kita perbesar jadi 1000. Sebenarnya untuk pembuatan grid itu ada ketentuannya, yaitu di Kepmen SDM 1406 tahun 2018. Nah, di situ bisa dicek untuk pembuatan grid pada peta-peta tertentu itu punya ketentuannya sendiri. Silahkan kita cek Kepmen SDM. Nah, itu akan disesuaikan dengan skala petanya. Jadi, misalkan pembuatan peta nih. Untuk pembuatan peta untuk dokumen-dokumen seperti dokumen eksplorasi ataupun studi kelayakan, peta yang akan dilampirkan itu ada ketentuannya. Nih, misalkan untuk peta di sini, peta 2 sampai 10 itu skalanya minimal 1:2000. Sedangkan peta untuk nomor 11 sampai dengan 13 itu skalanya 1:10.000. Nah, untuk peta 2 sampai dengan 10 itu peta apa saja, di sini bisa dicek. Sedangkan 11 sampai 13 itu bisa dicek di sini. Intinya nanti skala dan juga grid itu dari peta itu nanti bisa merepresentatifkan informasi yang ada sehingga peta tersebut akan terlihat lebih informatif. Misalkan di sini untuk peta geologi itu dia dibuat skalanya kecil agar nanti ketika di peta nanti itu dia akan lebih detail sehingga informasi yang didapatkan itu akan lebih rinci, lebih detail. Intinya seperti itu. Kembali ke sini, karena di sini kita hanya untuk pembuatan peta lokasi penelitian, di sini kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan untuk gridnya. Nah, di sini akan saya zoom in, akan saya sedikit perbesar. Mungkin saya pakai skala 1:300 agar iup-nya di sini itu akan lebih terlihat, sehingga informasi yang berada di dekat iup itu akan dapat kita ketahui atau petanya itu lebih informatif. Kemudian kita memasukkan data peta GeoWorld. Nah, di sini kan dia masih kosong. Kita butuh data dunia dengan cara di sini add ArcGIS server. Kemudian next. Nah, di sini kita masukkan services.arcgis.online.com/arcgis/services. Finish. Nah, di sini yang ada tanda plus di sini kita klik saja, lalu kita masukkan Net GeoWorld Map. Kita drag saja ke dalam. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan data frame. Nah, ini nanti untuk pembuatan indeks petanya. Untuk mengisi data frame ini,
Di sini bisa kita ambil data yang ada di layar atas dengan cara mendragnya saja ke bawah. Kemudian wilayah IUP. Nah, untuk di sini kita bisa zoom untuk mencari wilayah Indonesia, khususnya Sumatera, karena Sarawangun itu berada di Provinsi Jambi, dan Provinsi Jambi itu dia ada di Pulau Sumatera. Nah, ini di zoom saja, bisa dilihat di sini ada titik merah, itu adalah titiknya si IUP, gambar. Nah, itu. Cukup. Nah, di sini bisa ditampilkan untuk label fiturnya. Dan untuk menghilangkan source-nya di sini, bisa kita klik service layar kredit. Ini tinggal kita pindahin saja. Oke. Selanjutnya tinggal kita lengkapi unsur-unsur dari peta, mulai dari judul peta, legenda, dan lain-lain. Di sini judulnya peta lokasi penelitian wilayah IUP. Ini pilih saja, terus klik kanan properties, diedit di sini saja. Misalnya saya mau buat Times New Roman dengan size 16 bold. Oke. Ini di center saja. Untuk unsur-unsur petanya bisa dicek di insert. Di sini sudah lengkap, mulai dari orientasi peta, skala peta, sampai pembuatan legenda secara otomatis. Ini kita atur jadi meter mm saja. Oke. Nanti kalau di sini terlalu banyak angkanya, kita rubah jadi kilometer. Ini km. Bisa juga dibuat kilometer, bebas. Nah, di sini untuk word map-nya jangan kita masukin ke legenda. Ini tinggal diurutin saja. Untuk yang garis kita taruh paling atas. Ini diurutin dari provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan. Oke. Nah, di sini kita bisa atur mulai dari tulisannya, kita buat 12 size-nya. Kemudian kita tambahkan informasi datumnya apa, klik kanan saja, lalu kita edit di sini. Proyeksinya serta sistem gridnya.
Metode di sini kita gunakan BGS 1984 web mercator. Kemudian untuk base-nya di sini kita pakai universal transfer dengan zona 48 Kemudian untuk sistem gridnya di sini kan tadi menggunakan user. Tinggal dirapikan saja, tinggal ditambahkan garis. Nah, di sini untuk pembuatan garis agar dia lurus ada bantuan dari ruler. Nah, pertama di sini kita buat dulu untuk frame luarnya. Kita pilih saja ke atas. Kemudian sini dulu. Kalau terlalu besar di sini bisa gitu, jadi 11. Nah, ini tinggal kita paskan saja. Di kanan properties ini pilih fill-nya no color, oke. Kemudian kita tambahkan lagi nah ini biar kita tidak klik properties terus, di sini kita copy paste saja, lalu kita tinggal sesuaikan size-nya. Copy paste. Nah, ini bisa dinaikin. Kemudian di sini kita tambahkan tulisan indeks peta.
copy paste, lalu di sini kita ubah jadi assistant. Copy paste, kemudian di sini dibuat oleh nanti kolom untuk nama dan NIM. Nah, ini untuk nama dari asistennya. Nah, ini ada yang kurang. Skala teksnya, klik dulu ini. Oke. Oke. Nah, ini kan dia susah ya kalau mau ditarik ke tengah. Karena ada garisnya ini garisnya bisa kita hapus. Ini tahan, terus tarik ke bawah. Drag ke bawah. Atau drag ke dalam untuk menghapus rulernya. Oke. Nah, ini tinggal ditengahkan. Oke. Ini bisa klik kanan, convert grafik, lalu kita ungroup. Maka ini akan kita edit satu persatu. Ini kita buat satu grup saja. Nah, ini untuk tulisan legendanya kita kanankan dan kita bawahkan sedikit. Kita sejajarkan lagi sudah. Oke. Sedikit di atasin saja. Oke, terus di sini kita tambahkan teks untuk label dari lokasi penelitian.
yang simbol, kemudian edit simbol. Lalu setelah itu klik advanced text, terus text background, properties. Nah, di sini kita pilih line cloud. Lalu di sini kita pilih yang di sini bebas sih stylenya mau yang seperti apa. Kalau saya mau yang ini, terus ini bisa diatur untuk warnanya. Misalnya Times New Roman. Oke. Nah, ini sedikit kita zoom saja agar indeksnya lebih terlihat informatif. Nah, jadi kan kelihatan nih kalau IUP kita itu letaknya atau posisinya berada di Provinsi Jambi. Oke. Nah, pembuatan peta kita sudah selesai, tinggal kita ekspor. Kita ekspor ke PDF. Sini kita buat peta lokasi penelitian. Oke. Nah, hasilnya nanti tinggal dilihat saja di folder tempat penyimpanan peta kalian. Hasilnya, nah hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin cukup di sini untuk pembuatan peta kita. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.